warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai titrasi iodimetri dan iodometri. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Sundari, NIM F2019-01190. Saya akan membahas mengenai prinsip iodimetri, di mana prinsip iodimetri dan iodometri adalah reaksi reduksi oksidasi. Iodimetri adalah penyelidikan untuk mengetahui kadar suatu zat dengan menggunakan larutan standar iodium. Sedangkan iodometri adalah titrasi terhadap iodium yang dibebaskan dari suatu reaksi kimia. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wa'ode Rahmafia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudari Sundari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wa'ode Rahmafia dengan NIM F2019-01189. Titrasi pada analisis tertentu. Kemudian contohnya itu seperti orang dapat mengukur volume gas. Untuk sebuah reagen yang disebut sebagai penitar yang diketahui konsentrasi atau larutan standar dan volumenya itu dapat digunakan untuk mereaksikan larutan yang dititer yang konsentrasinya belum diketahui dengan menggunakan buret terkalibrasi untuk menambahkan penitar. Sangat mungkin untuk menentukan jumlah pasti larutan yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir. Nah, titik akhir ini adalah titik di mana mengetahui bila penambahan titran berhenti, kita dapat menggunakan sebuah zat kimia yang disebut indikator yang bertanggap terhadap adanya titran berlebihan dengan perubahan warna. Indikator asam basa terbuat dari asam atau basa organik lemah yang mempunyai warna berbeda ketika dalam keadaan terdisosiasi maupun tidak. Nah, perubahan warna ini dapat atau tidak dapat terjadi. Kemudian titik titrasi pada saat indikator berubah warna di sebuah titik akhir, tentunya itu merupakan suatu harapan bahwa titik akhir adalah ada sedekat mungkin dengan titik ekivalen. Memilih indikator untuk membuat titik berimpitan atau mengadakan koreksi untuk selisih keduanya merupakan salah satu aspek penting dalam analisis titran ini atau titrimetri. Kemudian istilah titrasi ini menyangkut proses untuk mengukur volume titran yang diperlukan untuk mencapai titik ekivalen. Selama bertahun-tahun istilah analisis ini, volumetrik ini sering digunakan daripada titrimetrik. Akan tetapi dilihat dari segi yang ketat, istilah titrimetrik lebih baik karena pengukuran volume tidak perlu dibatasi oleh titrasi pada analisis tertentu. Kemudian tidak semua titrasi membutuhkan indikator, di mana dalam beberapa kasus baik reaktan maupun produk telah memiliki warna yang kontras dan dapat digunakan sebagai indikator. Sebagai contohnya itu titrasi redoks yang menggunakan potasium atau potasium permanganat, di mana potasium permanganat ini berwarna merah muda atau ungu. Sebagai peniter tidak membutuhkan indikator. Nah, titik ekivalensi diidentifikasikan pada saat munculnya warna merah muda yang pertama akibat kelebihan permanganat di mana dalam larutan yang sedang dititar. Nah, akibat adanya sifat logaritma ini dalam kurva pH membuat transisi warna yang sangat tajam sehingga satu tetes peniter pada saat mencapai titik akhir dapat mengubah nilai pH secara signifikan sehingga terjadilah perubahan warna dalam indikator secara langsung. Terdapat sedikit perbedaan antara perubahan warna, indikator, dan titik ekivalensi yang sebenarnya dalam titrasi. Kemudian kesalahan ini diacu sebagai kesalahan indikator dan besar kesalahannya tidak dapat ditentukan. Titrasi ini merupakan metode analisis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Untuk materi selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiana, NIM F 2019 01175. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan natrium tiosulfat 0,1 N 500 ml. Itu menggunakan rumus N sama dengan gram per mr dikali V, di mana N-nya itu sama dengan 1 sama dengan gram per 284,186 dikali 0,1 dikali 1 gram. Itu hasilnya sama dengan 248,186 gram per mol dikali 0,5 dikali 0,1 dikali 0,1 N. Gramnya itu sama dengan hasil akhirnya itu 12,4093 gram. Caranya itu yang pertama, timbang 12,4093 gram natrium tiosulfat, kemudian larutkan dengan 200 ml Aquades dan tambahkan 0,2 gram natrium bikarbonat. Habis itu setelah itu masukkan larutan tersebut ke dalam labu takar volume sebanyak 500 ml dan tambahkan Aquades sampai batas yang diperoleh, sehingga hasilnya itu yang diperoleh 500 ml natrium 0,1. Kenalkan, nama saya Yunda Syahda MS, NIM F 2019 01186. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang iodium. Iodium adalah padatan berkilau berwarna hitam kebiru-biruan menjadi suhu kamar sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan warna, yaitu gas ungu biru dan mempunyai bau yang sangat menyengat. Iodium sedikit larut dalam air sekitar 0,00134 mol per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian agak larut dalam pelarut iodida. Cara pembuatannya, yang pertama, siapkan alat dan bahan, dan yang kedua, timbang 12,90 gram iodium. Kemudian yang ketiga, timbang 18 gram kalium iodida. Selanjutnya dicampurkan atau diencirkan dengan larutan air, yaitu 200 ml. Setelah diencirkan, larutan iodium menjadi 1000 ml. Larutan kalium iodida ditambah untuk meningkatkan kelarutannya dan mengurangi penguapannya, karena larutan iodium sedikit larut dalam air, sedangkan pada larutan iodida agak larut dalam air. Kalium iodida terlebih dahulu ditambahkan untuk meningkatkan kelarutannya dan mengurangi penguapan, karena larutan iodium sedikit larut dalam air, sedangkan jika dicampurkan dengan larutan iodida akan agak larut dalam air. Biasanya antara 3-4% bobot kalium iodida dicampur dengan atau ditambahkan dengan iodium 0,1. Tempat penyimpanannya yaitu di tempat yang tertutup, karena jika di tempat yang terbuka akan mengalami penguapan. Kemudian iodium cenderung terhidrolisis dalam air, hal yang dapat meningkatkan derajat hidrolisis harus dihindari, karena jika semakin tinggi pH suatu larutan maka semakin tinggi pula hidrolisisnya. Larutan iodium memiliki kekurangan, diantaranya itu cepat menguap, kemudian yang kedua cepat menguap jika terkena sinar matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Marningsi dengan nomor induk mahasiswa F 2019 01185.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pembuatan dan pembakuan larutan baku iodium. Di mana yang perlu kita ketahui pertama yaitu apa sih iodium itu? Jadi, iodium merupakan padatan yang berwarna hitam kebiru-biruan. Dia akan menguap pada suhu kamar dan kemudian menjadi gas yang berwarna ungu kebiru-biruan. Iodium memiliki rumus molekul I2. Iodium akan sukar larut di dalam air, namun dia mudah larut di dalam kloroform dan kemudian menjadi larutan yang memiliki warna yang indah. Adapun cara pembuatan larutan iodium ini, yang pertama yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang perlu kita gunakan. Yang kedua, menimbang sebanyak 12,90 gram iodium, kemudian menimbang sebanyak 18 gram kalium iodida, kemudian melarutkan menggunakan air sebanyak 200 ml. Yang terakhir yaitu setelah tercampur, kita mengencerkan larutan tersebut menggunakan air hingga volume larutan menjadi 1000 ml larutan. Selanjutnya yaitu pembakuan larutan iodium, di mana pembakuan larutan iodium ini, iodium akan distandarisasikan dengan arsen hidroksida. Kemudian arsen hidroksida ini dicampurkan dengan natrium hidroksida. Kemudian kedua larutan ini akan diencerkan dengan menggunakan air. Setelah itu akan dicampurkan dengan jingga dimetil dan HCl. Setelah itu kita akan mencampurkan indikator. Indikator ini berupa kanji. Dan terakhir yaitu mentitrasikan larutan yang telah dibuat tadi dengan larutan iodium. Setelah melakukan pembakuan iodium ini, barulah kita dapat menentukan berapa rata-rata normalitas larutan iodium. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Nurati Karim Basua, NIM F 2019-01188. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6, materi keempat, yaitu pembuatan dan pembakuan larutan baku natrium tiosulfat. Larutan natrium tiosulfat dapat kita gunakan sebagai larutan baku sekunder untuk standarisasi iodium. Larutan natrium tiosulfat dapat kita peroleh dengan mudah dalam keadaan kemurnian yang tinggi, akan tetapi banyak ketidakpastian dari konsentrasi yang kita buat. Untuk itu, sebelum kita menggunakan larutan natrium tiosulfat, kita harus mengetahui konsentrasi agar kita bisa menggunakannya sebagai larutan sekunder. Standarisasi larutan natrium tiosulfat kita gunakan dengan kalium iodat, kalium dikromat, dan kalium iod sebagai larutan standar primernya, dan juga kalium permanganat sebagai larutan standar sekundernya. Standarisasi natrium tiosulfat dan kalium iodat, alat-alat yang digunakan yaitu statif dan klem, buret 25 ml, Erlenmeyer 125 ml, gelas piala 100 ml dan 50 ml, labu takar 500 ml, 100 ml dan 50 ml, batang pengaduk, pipet volume 25 ml, pipet ukur 10 dan 15 ml, pipet tetes. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan natrium tiosulfat, kalium iodat, amilum, dan HCl. Untuk membuat larutan natrium tiosulfat 500 ml bisa menggunakan dengan rumus ini. Pertama, timbanglah larutan natrium tiosulfat, larutkan dalam 500 ml aquades dan
Tambahkan larutan bikarbonat sebagai pengawet, lalu aduk hingga larutan tercampur dengan sempurna. Kedua, masukkan larutan tersebut ke dalam labu takar 500 ml dan tambahkan aquade sampai batas takar. Diperoleh larutan natrium 0,1 N. Pembakuan larutan natrium 0,1 N menindaklanjuti larutan natrium tiosulfat pentahidrat. Langkah-langkah pembakuan tersebut yaitu: yang pertama, buatlah larutan KbRO3 sebanyak 100 ml. Yang kedua, ambillah 25 ml larutan KbRO3, lalu tuangkan dalam Erlenmeyer berukuran 250 ml. Yang ketiga, tambahkan indikator amilum dalam larutan sebanyak 3 tetes. Keempat, titrasi dengan menggunakan larutan natrium tiosulfat tetrahidrat hingga warnanya menjadi biru gelap. Cara perhitungannya yaitu dengan rumus V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Dimisalkan V1 yaitu larutan natrium tiosulfat yang digunakan sebagai titrasi. N1 yaitu normalitas larutan natrium tiosulfat yang telah kita buat dan telah kita tetapkan. V2 yaitu volume larutan KbRO3 yang telah kita ambil. Dan N2 yaitu normalitas KbRO3 yang telah kita gunakan. Jadi normalitas larutan natrium tiosulfat jika titrasinya 27 ml yaitu N1 sama dengan V2 dikali N2 dibagi V1 sama dengan 25 ml dikali 0,1 N dibagi 27, maka sama dengan 2,5 N dibagi 27 dan hasilnya yaitu 0,0926. Maka diperoleh larutan natrium tiosulfat yang kita buat dengan perlakuan seperti yang tadi adalah 0,0926 N. Itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Safitri, NIM F2019 01187, kelas C4 Farmasi dari kelompok 6, mata kuliah Kimia Analisis 1. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya. Materi yang akan saya bawakan atau saya paparkan adalah aplikasi titrasi iodimetri menurut Farmakope Indonesia. Titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. Metode ini lebih banyak digunakan dalam analisa jika dibandingkan dengan metode lain. Alasan dipilihnya metode ini karena perbandingan stoikiometri yang sederhana, pelaksanaan praktis dan tidak banyak masalah dan mudah. Iodimetri adalah jika titrasi terhadap zat-zat reduktor dengan titrasi langsung dan tidak langsung. Dilakukan percobaan ini untuk menentukan kadar-kadar zat oksidator secara langsung, seperti kadar yang terdapat pada serbuk vitamin C. Dalam bidang farmasi, metode ini digunakan untuk mendukung kadar zat-zat yang mengandung oksidator, misalnya Cl2, Fe3, Cu2, dan sebagainya. Sehingga mengetahui kadar suatu zat berarti mengetahui mutu dan kualitasnya. Titrasi redoks didasarkan pada pemindahan elektron titran dan analit. Jenis titrasi ini biasanya diikuti dengan potensiometri, meskipun pewarna yang mengubah jika teroksidasi dengan kelebihan titran dapat digunakan. Potensial reduksi adalah suatu ukuran seberapa menguntungkannya secara termodinamik bagi suatu senyawa untuk mendapatkan elektron.
Nilai positif yang tinggi untuk suatu potensial reduksi menunjukkan bahwa suatu senyawa mudah tereduksi sehingga merupakan bahan pengoksidasi kuat, yaitu senyawa yang menghilangkan elektron dari zat-zat dengan potensial reduksi yang lebih rendah. Suatu zat dengan potensial reduksi yang lebih tinggi akan mengoksidasi zat yang potensial reduksinya lebih rendah. Perbedaan potensial antara reaksi dan lebih kurang merupakan perbedaan potensial yang akan diukur jika zat tersebut terdiri atas 2,5 dari suatu sel listrik. Contohnya L2 akan mengoksidasi Br2 dengan mengikuti persamaan berikut ini. Cl2 tambah 2Br minus menghasilkan 2Cl tambah Br2. Titrasi redoks banyak digunakan dalam pemeriksaan kimia karena zat organik dan zat anorganik dapat ditemukan dengan cara ini. Namun demikian, agar titrasi redoks ini berhasil dengan baik, maka persyaratan berikut harus dipenuhi. Yang pertama, harus tersedia pasangan sistem redoks yang sesuai sehingga terjadi pertukaran elektron secara stoikiometri. Yang kedua, reaksi redoks harus berjalan cukup cepat dan berlangsung secara terukur, atau kesempurnaannya 99%. Harus tersedia cara penentuan titik akhir yang sesuai. Apapun maksud dari percobaan ini adalah untuk memahami dan melihat penetapannya kadar dengan metode iodimetri. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui dan memahami penetapan kadar iodium dengan metode iodimetri dengan menggunakan larutan baku iodium 0,1 N. Prinsip dari percobaan ini adalah berdasarkan penetapan kadar iodium di mana larutan baku sebagai reduksi dan zat uji sebagai oksidasi melalui reaksi redoks. Iodimetri merupakan metode titrasi atau volumetri dan pada penentuan atau penetapan berdasar pada jumlah L2 atau iodium yang bereaksi dengan sampel atau terbentuk dari hasil reaksi antara sampel atau terbentuk reaksi antara sampel dari hasil reaksi antara sampel dengan ion iodide 1. Metode ini tergolong titrasi langsung, berbeda dengan metode iodimetri yang sama-sama menggunakan L2 sebagai dasar penetapannya. Iodimetri termasuk titrasi redoks dengan L2 sebagai titran seperti dalam reaksi redoks umumnya yang harus selalu ada oksidator dan reduktor. Sebab bila suatu unsur bertambah, bilangan oksidasinya melepaskan elektron. Maka harus ada suatu unsur yang bilangan oksidasinya berkurang atau turun atau menangkap elektron. Jika tidak, mungkin hanya ada oksidator atau reduktor saja. Dalam metode analisis ini, analit dioksidasikan oleh L2 sehingga L2 tereduksi menjadi ion iodide. Dengan kata lain, L2 bertindak sebagai oksidator dan reaksi. L2 sama dengan 2E plus 2L minus. Lanjut, indikator yang digunakan untuk mengetahui titik akhir titrasi biasanya adalah kanji atau aluminium 0,5 sampai 1%. Karbon tetraklorida atau kloroform dapat mengetahui titik akhir titrasi, akan tetapi lebih umum digunakan suatu larutan atau disperse koloidal, kanji. Warna yang terjadi adalah biru tua hasil reaksi L2 sama dengan amilum. Titrasi iodimetri dilakukan dalam keadaan netral atau dalam kisaran asam lema dan basa lema. pH tinggi atau basa kuat, maka iodine dapat mengalami reaksi disproporsionasi menjadi hipoidat. L2 tambah 2OH kurang IO3 plus tambah L plus tambah H2O.
Dalam proses analitik, iodium digunakan sebagai pereaksi oksidasi. Iodimetri relatif beberapa zat merupakan pereaksi reduksi yang cukup kuat untuk dititrasi secara langsung dengan iodium. Maka jumlah penentuan iodimetrik adalah sedikit. Akan tetapi banyak pereaksi oksidasi yang cukup kuat untuk bereaksi sempurna dengan ion iodida. Ditambahkan kepada pereaksi oksidasi yang ditentukan dengan pembahasan iodium yang kemudian dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Metode titrasi iodimetri langsung kadang-kadang dinamakan iodimetri, mengacu kepada titrasi dengan suatu larutan ion standar. Metode titrasi titak langsung kadang-kadang dinamakan iodimetri adalah berkenaan dengan titrasi dari ion yang dibebaskan dalam reaksi kimia. Iodium merupakan oksidator yang relatif kuat dengan nilai potensial oksidasi sebesar plus 0,535. Pada saat reaksi oksidasi, iodium akan direduksi menjadi iodida sesuai dengan reaksi. L2 tambah 2E sama dengan 2L-. Iodium akan mengoksidasi senyawa-senyawa yang mempunyai potensial reduksi yang lebih kecil dibanding iodium. Vitamin C mempunyai reduksi yang lebih kecil daripada iodium sehingga dapat dilakukan titrasi langsung dengan iodium. Larutan baku iodium yang telah dibakukan dapat digunakan untuk membakukan larutan natrium tiosulfat. Deteksi titik akhir pada iodimetri ini dilakukan dengan menggunakan indikator amilum yang akan memberikan warna biru pada saat tercapainya titik akhir. Pada Farmakope Indonesia, titrasi iodimetri digunakan untuk menetapkan kadar asam askorbat, natrium tiosulfat, metampiron atau antalgin, serta natrium tiosulfat dan sediaan injeksi. Larutan L2 digunakan untuk mengoksidasi reduktor secara kuantitatif pada titik ekuivalennya, kuantitatif pada ekuivalennya. Namun, cara pertama ini jarang diterapkan karena L2 merupakan oksidator lemah dan adanya oksidator kuat akan memberikan reaksi samping dengan reduktor. Adanya reaksi samping ini mengakibatkan penyimpanan hasil penetapannya. Mungkin itu saja materi yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.